ketentuan dari Kementerian Perhubungan itu yang Nah, kendaraan ini kan kalau dihitung sampai sekarang sudah 2 tahun jalan. Tidak difungsikan atau dia berfungsi. Belum. Difungsikan. Belum. Kalau dihitung secara PAD berapa kerugian? Kan kalau kita tidak terima uang itu kategori kan rugi. Ya, dalam bahasa ekonomi. Kita sudah belanja, Ya. tapi kita nggak terima pemasukan nih. PAD yang seharusnya kita terima pemasukan sekian puluh juta atau ratus juta Kembali. selama 1 tahun, ternyata nggak ada pemasukan lagi. Pemasukannya berpindah ke provinsi kota. Jadi, Ya karena mereka ada di sana. Apakah dengan ke sana kita juga dapat bagian dan sebagainya, ternyata tidak ada pemasukan. Nah, seperti apa, Mas? karena saya baru 6 bulan ya kurang lebih ya, saya akan mempelajari permasalahan yang terjadi di uji kendaraan bermotor yang ada di kantor. Untuk kegiatan selama ini kenapa tidak beroperasi, tidak dilaksanakan, ada ketentuan di Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Perhubungan Darat kita bahwa semua alat uji itu ada 5 item, itu harus diverifikasi. Kayak putera gitu. Iya, harus diverifikasi oleh tim dari, kalau di Promosi itu ada Balai Transportasi Darat BTB 5. Oh, betul. Iya. Diverifikasi oleh Dikalibrasi dulu, kalibrasi. dikalibrasi oleh mereka, nanti hasil kalibrasi dilaporkan ke Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Perhubungan Darat. Oh, ini layak. Ya, itu layak. Mereka datang memberikan verifikasi. Mereka datang, itu sudah dijalankan bulan tahun kemarin. Saya lupa tanggalnya. 3 bulan ke depan tim verifikasi kementerian datang, hasil yang dikalibrasi. Nah, kendalanya saya lihat ada beberapa item yang menjadi tidak layak untuk diverifikasi karena ada 5, ada smoke penguji karbon, Oh, karbon. ada yang bensin, ada yang solar, ada untuk LED, tes lampu utama, ada untuk rem, ada untuk ban. Ya. Jadi ada 5 item itu wajib gitu, minimal. Nah, ternyata terkendala di alat penguji karbon untuk jenis solar. Alat ini sifatnya digital rupanya. Ya. Digital. Jadi dia tidak membaca hasil dari uji untuk emisi gas buang Pada baru. lama pengadaan, misalnya 9 tadi dia dicicil belinya, Karena belum dipakai. pernah dipakai dulu manual, pernah dipakai manual sebelum sekarang sistem elektronik. Ya. Sekarang sifatnya elektronik, jadi bukan buku lagi. Ya. Itu kan menurut sekarang bukan sifatnya elektronik. Nanti muaranya kalau mereka ini lulus uji, ada istilahnya blue, istilahnya blue A. Nah, jadi lulus uji emisi. Nah, keluar kan nanti. Itu sifatnya kayak diagram itu loh, Mas. Jadi itu connect-nya ke kementerian. Nah, jadi ada satu alat yang jadi permasalahan. Nah, nanti ini sekarang bulan 6, kurang lebih Agustus, mereka datang lagi. Mereka datang lagi untuk meninjau rekomendasi yang kemarin sudah ditindaklanjuti belum gitu kan? Oh, ini kategori umpamanya kategori alat rusak atau apa gitu. Ya, kalau satu terbaik dulu. ya, perbaikan dulu. Nah, permasalahan perbaikan ini kan keterbatasan kemampuan mekanik di sini rupanya. Dan kita harus berkomunikasi yang pernah masang ini dulu. Nah, ini orangnya rata-rata di Jakarta yang punya ini gitu. Di Jambi saya tanya juga ada servicer gitu ya. Yang harus kita kontak dulu, Pak. Nah, mereka survei dulu, ada biaya berapa? Nah, ini mereka harus cek dulu alat ini. Alat ini pengadaan saya lupa tahun paling duluan ini semok ini 19 lah. 2000 awal, 2003 betul. Nah, itulah kata tinggal. Jadi sifatnya peralatannya perlu di upgrade ya. Nah, Atau ganti mungkin bahkan bisa. ganti pengalokasian anggaran kan gitu, mempengaruhi rentang waktu uji
sertifikasi. Pada saat 5 item itu belum bisa clear, Salah satu tidak lulus verifikasi, maka tidak dikasih untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor. Dalam dulu bahasanya KIR. Nah itu sudah kita tanya ke pihak balai. Nanti Agustus mereka datang mau cek lagi. Itu salah satu. Nah kalau Agustus dicek, padahal belum ada proses upgrading, belum ada proses pembenahan, sama aja. Mereka tidak jadwal berkala. Yang penting kan kita sudah lapor nih, hasil rekomendasi kita sudah konsultasi lagi. Nah, dia pengen tetap harus datang. Siapa tahu mereka merekomendasikan ada yang terbaru, penawaran ini loh. Kalau mau ganti alat ini nilainya gini. Nah, saya kan tidak bicara sampai situ. Iya, tolong dilihat dulu yang sudah kita usahakan. Nah, itu satu. Kemudian untuk melaksanakan itu, kalau sudah mereka terpenuhi, sudah bisa kategori lulus verifikasi, ada ketentuan untuk petugas penguji. Harus sertifikasi juga. Minimal dia sudah tingkat 3. Nah, kita kan baru tingkat 2. Ada satu pembantu penguji, ada penguji. Nah, petugas penguji baru tingkat 2, dan itu kita kasih semacam pendidikan lah kemarin di Palembang. Karena memang rata-rata di Palembang. Rata-rata differentnya kan. Iya, kemudian sertifikasi. Nah, kenapa petugas kita tidak jalan? Itu tadi kendala, jadi salah satu item menguji kendaraan yang harus lulus uji tidak memenuhi syarat. Kalau sudah memenuhi syarat, petugas kita ini sekarang kan sifatnya elektronik, langsung online. Mereka dikasih password dari kementerian, dari kendaraan. Ya. Ada, oh kamu sudah lulus verifikasi, ini kuncinya, bisa lah kita. Nah, solusinya gimana dengan masyarakat kita sini? Ada edaran dari balai untuk merekomendasi masyarakat Tanjung Jabung Timur ke wilayah terdekat dalam hal ini kota. Atau Jambi juga belum ada. Tanjung Jabung Timur juga belum ada. Tanjung Jabung Barat juga belum. Jadi semua ke kota, bukan hanya timur saja. Jadi itulah kendala selama ini. Kalau permasalahan yang paling krusial mesti harus perbaikan smog. itu karbon ya. Karbon, yang jenis karbon, karena dia ada macam digitalisasinya nggak baca. Itu dia ada terinput data berapa sih ketebalan asap solar ini, karbon masalah. Dengan akhirnya harus ke park, berarti kan muncul 2 masalah. Yang pertama, ketaatan pemilik kendaraan, pasti kan problem juga. Ya. Yang kedua adalah soal income seperti apa? Pendapatan otomatis kita tidak dapat sama sekali. Dan memang ada alokasi PAD dalam ini untuk sektor retribusi penerima uji kendaraan, lebih 300-an. 300 Itu juga. dan itu tadi belum ada sama sekali pengembangan pelaksanaan. 300 itu rupanya acuannya dari manual yang dulu, yang masih menggunakan manual. Nah, sejak ada peraturan dari Direktorat Darat, itu tidak bisa dipakai lagi, tidak layak lagi untuk manual, semua sudah elektronik. Jadi semuanya transparan, ya calon pemilik kendaraan bermuatan itu memang harus dilaporkan datanya, konektivitasnya dengan pusat. Jadi minimal mengurangi pencalonan. Paling super tembak. Akhir itu. Nah, setelah mempelajari lebih dalam, kayaknya kelayakan bangunan ini dengan posisi peralatan uji itu kayaknya sudah ada representatif. Kalau ini terlaksana, bayangkan dengan jumlah kendaraan pemilik kita di sini itu. Kalau parkir sampai situ itu masalah. Ya. Nah, itu tadi menyinggung lahan sana tadi. Andalalinya jadi masalah. Itu Betul. kalau bikin uji andalali masa dia melanggar sendiri. Itu problem selanjutnya. Kalau ini sudah terverifikasi, itu sudah saya analisa lagi dengan kawan lain ini. Pada saat ini terverifikasi dinyatakan oke. Nah, problemnya kemudian nggak layak, berarti kemudian pindah lagi. 2024 belum tentu kemudian
yang mau jadi PR. Beban kan dirinya. Yang penting saya laksanakan dulu apa yang bisa saya lakukan di sini. Nanti belum masalah nih. Baru saya ngajukan lagi untuk bangunan di sana. Kan bahasanya begitu biasanya di anggaran. DPR itu biasa begitu. Timbul kan, kamu buktikan dulu PAD-nya katanya. Yang mau buktikan di mana? Mau kita mau jalan-jalan nggak bisa. Nah itu makanya. Kan juga dibahas itu. Saya tanggapilah permasalahan di sini seperti sampaikan tadi. Ada dan kita yang bermasalah. Beli baru. Satu catatan nanti saya usulkan. Kan mereka yang ngandung kan. Ini kan udah jadul bahasa dia tuh kan. 2002 atau 2003 pengadaan itu. Ya yang jadul kan sebagian yang pengadaan yang Ada yang baru. Lek baru. Iya, untuk rem brake baru. Untuk beban baru. itu kan sudah satu rumah yang miliar sendiri. Nah, kalau untuk yang tertanam udah bukan sedikit anggaran masuk situ. Memang harus cepat ini ditindaklanjuti ya kalau kita Ini kan problem kemudian di soal desain. Melihat begitu kenapa tetap dipaksakan kembali ke Nusawan dibangun di sini, tidak langsung kemudian dibangun di mana gitu. Analisis awal kan gitu. Apa mungkin ada tim konsultan atau apa kalau ditaruh di sini mungkin kan. Saya kurang paham kalau itu kan, karena kan keberadaan saya kan baru kemarin gitu kan, saya tidak berani mendalami itu, ya kan? Kritik buat pemimpin yang kemarin. Karena kalau itu yang saya bahas, saya lebih minta dari orang dulu gitu. Karena saya baru di sini. Untuk sementara poin yang saya dapat itu, ya, existing yang ada sekarang itu bermasalah. Nah ke depan kan tentu saya punya analisa. Ini masalah lagi nanti kayaknya, ya kan? Jangka panjang. Saya pelajari kita punya aset lahan, Ya. ya kurang lebih yang di Tanjung Batu tadi, yang tadinya dialokasikan terminal. Nah, dengan ketentuan baru terminal pun tipenya pun sudah tidak bisa lagi kalau untuk antar kabupaten itu provinsi kewenangannya. Tuh. Ya minimal jangan geser-geser pemikirannya itu. Ya. Karena sudah terminal geser hanya berpikir. Itu tadi ada beberapa kewenangan yang dengan peraturan terbaru bergeser dia ke level yang lebih tinggi. Itu otomatis mas kita kan ngikut. Ya. Yang tadinya awalnya dulu kita mempunyai kewenangan skop itu, ternyata ke depan tidak bisa lagi jadi kewenangan level yang lebih tinggi. Nggak dulunya kemudian kembali lagi bahwa di sini tidak layak, kemudian mungkin harus pindah sambil menunggu verifikasi dan sebagainya. Targetnya itu kemudian bahwa Clear Tanjung Jabung Timur punya alat, punya kelayakan untuk bisa melakukan clear sendiri. Itu kapan? Ya paling tidak 2, 3, 4, 5 tahun. Karena kan sudah ada perjanjian kita dengan kementerian di sini. Kan kementerian kan merekomendasikan pemerintah daerah harus melaksanakan rekomendasi untuk kelayakan KIR atau namanya itu uji kendaraan berkala. Ada tuh rekomendasinya, cuman saya ada apa runutannya tuh? Ada diagramnya ada. Tahun 2022 ini yang dilaksanakan dan 2003 sampai 2025 satu periode kepemimpinan beliau. Itu harus sudah tahapan-tahapan. Nah, saya rinciannya sudah ini sampai 2005 itu terpenuhi semua. Dan penempatan lokasi baru di situ. Ya dengan disupport anggaran dari Maksud 2005 2025 2025. 2025. Jadi hasil rekomendasi kemarin kan ada tuh catatan-catatan dari Kementerian Perhubungan Darat harus penuhi ini Pemda. Sudah ditanggapi, saya pelajari sudah ditanggapi oleh kepala daerah bahwa akan dipenuhi tahapan ini tahun ini tahun ini. Cuma saya tidak apa Di saat ini bertambahnya tahun, mesinnya kedaluarsa enggak? kalau yang smoke itu kadaluarsa sudah harus baru. Ya, kalau yang laik, yang brake, yang ini, Yang matang beban masih bagus. Yang untuk karbon kayaknya. Karena sifatnya manual ini. Karbon baik bensin maupun solar. Yang bensin nggak masalah. Yang bensin karena jarang pakai sih. Kan yang pakai jenis Suzuki Carry. Ya. Yang lain kan solar.
L300 solar. Nganu engkel anu tuh solar. Tapi kan juga harus disiapkan. Siap itu ada. Masa nggak disiapkan? Ya pasti paket itu. Nanti mengantisipasi Mas bilang tadi, tinggal Ini analisis awal mungkin masih makro gitu. Jika mungkin bisa menjalankan, ada semuanya ready di 2024 atau 2025 itu kenaikan agri itu kemudian kalau yang manual kisaran 300 ya. 1 miliar. Dan belum terkejar. Kita kan menginventarisasi sejumlah kendaraan dulu, Mas. Populasi kendaraan kan meningkat terus. Populasi itu kan ada dari luar, dari luar. Kan kita kan seri T, Oh iya, iya. seri kita terbatas. Kita harus kerjasama dengan pihak ya, itu kan. Berapa sih pemilik kendaraan yang jenis tonase di bawah 3 ton, yang di bawah 8 ton? Kita inventarisasi dulu, pemilik asli gitu loh. Nah, kalau saya lihat sini yang melakukan operasional masih di dominan plat luar. Ya, investasi mereka ngambil dari plat luar, Ya. termasuk kayak Petro gitu. Benar. Ya, itu kan Banyak. dari luar semuanya kan, Ya. dari Tanjung Jabung. Itu permasalahan juga. Rugi ya kita ya. Dalam kancah sekarang yang memang rugi gitu. Artinya kita tidak memaksimalkan potensi yang kita miliki. Ya. Tapi kan nggak bisa paksa. Tidak bisa maksa. Kalau itu kan sudah ya, itu. Dan ruas jalan pun kalau kita lihat di sini kan masih di dominan ruas jalan provinsi sama nasional. Kabupaten kita lihat di sini ruas jalan